Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini dalam mata kuliah hadis ekonomi, kita akan membahas tentang hadis yang berkaitan dengan sengketa dan al-sulhu atau perdamaian dalam jual beli. Saya share screen dulu. Sengketa atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan dispute adalah pertentangan atau konflik yang terjadi antara individu-individu atau kelompok-kelompok yang mempunyai hubungan yang mempunyai kepentingan yang sama atas objek kepemilikan, serta yang menimbulkan akibat hukum antara satu dengan yang lain. Jadi sengketa itu adalah sebuah konflik atau sebuah pertentangan yang mengakibatkan terjadinya akibat hukum antara satu dengan yang lain. Lalu di sini secara garis besar sengketa dalam ekonomi syariah itu dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam, yakni apa saja? Yang pertama, sengketa di bidang ekonomi syariah ada antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah dengan nasabahnya. Yang kedua, sengketa di bidang ekonomi syariah antara lembaga keuangan dan lembaga pembiayaan syariah. Yang terakhir adalah sengketa di bidang ekonomi syariah antara orang-orang yang beragama Islam, yang mana akad perjanjiannya disebutkan dengan tegas bahwa kegiatan usaha yang dilakukan adalah berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Jadi ini beberapa secara garis besar sengketa ekonomi syariah yang dapat diklasifikasikan menjadi 3 macam atau 3 bentuk. Lalu penyelesaian sengketa ekonomi syariah ini dapat dilakukan dengan 3 cara juga. Yang pertama perdamaian atau yang disebut dengan sulhu. Yang kedua adalah arbitrase syariah atau dalam bahasa Arabnya tahkim. Yang ketiga adalah lembaga peradilan syariah atau qadha. Namun di sini saya akan membahas terkait dengan satu penyelesaian sengketa ekonomi syariah saja, yaitu perdamaian atau sulhu. Apa itu perdamaian atau sulhu dalam bahasa Arab? Perdamaian diistilahkan dengan as-sulhu. Secara harfiah atau secara etimologi mengandung pengertian memutus pertengkaran atau perselisihan. Sedangkan menurut istilah terminologi didefinisikan oleh para ulama adalah sebagai berikut. Yang pertama menurut Imam Taqi Al-Din Abi Bakar Ibnu Muhammad Al-Husain dalam kitab Kifayatul Al-Akhyar, yang dimaksud al-sul adalah akad yang memutuskan perselisihan dua pihak yang berselisih. Yang kedua dari Hasbi Asy-Siddiqi dalam bukunya Pengantar Fikih Muamalah berpendapat bahwa yang dimaksud dengan al-sulhu adalah akad yang disepakati 2 orang yang bertengkar dalam hak untuk melaksanakan sesuatu. Dengan akad itu dapat hilang perselisihan. Jadi semacam penyelesaian atau yang disebut dengan perdamaian. Dari pengertian di atas, maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan al-sul adalah suatu akad yang bertujuan untuk mengakhiri perselisihan atau persengketaan. Hukumnya bagaimana? Hukum dari sulhu ini. Adapun dasar hukum anjuran diadakan perdamaian dapat dilihat dalam Al-Quran, Sunnah Rasul, dan Ijma'. Dalam Al-Quran dijelaskan dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 5 ayat 9, yang artinya, dan kalau ada 2 golongan dari mereka yang beriman itu berperang, hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kamu berlaku adil. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Lalu dijelaskan juga dalam hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi. Di sini mengenai hukum sul diungkapkan juga dalam berbagai hadis Nabi, salah satunya dari hadis riwayat Ibnu Hibban dan Tirmidzi yang artinya perdamaian dibolehkan di kalangan kaum muslimin kecuali perdamaian menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang haram. Dan orang-orang Islam yang mengadakan perdamaian itu bergantung pada syarat-syarat mereka yang telah disepakati. Selain syarat yang mengharamkan yang halal dan menghalalkan yang haram. Pesan terpenting yang dapat dicermati dari hadis di atas adalah bahwa perdamaian merupakan sesuatu yang diizinkan selama tidak dimanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan
ajaran dasar keislaman. Jadi sesuatu yang dibolehkan atau dianjurkan kecuali dengan tidak memanfaatkan untuk hal-hal yang bertentangan dengan ajaran Islam. Lalu apa saja rukun dan syarat sulhu itu sendiri? Adapun rukun-rukun al-sul adalah sebagai berikut. Yang pertama, musholih. Artinya apa? Masing-masing pihak yang melakukan akad perdamaian untuk menghilangkan permusuhan atau sengketa. Yang kedua, musholih anhu, yaitu persoalan-persoalan yang diperselisihkan atau disengketakan. Selanjutnya, yang ketiga, musholih alaih, ialah hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak terhadap lawannya untuk memutuskan perselisihan. Hal ini disebut juga dengan istilah badal al-sul. Yang keempat, syirat, ijab dan qabul di antara dua pihak yang melakukan akad perdamaian. Ini beberapa rukun dari rukun dari al-sulhu atau perdamaian. Adapun yang menjadi syarat sahnya suatu perjanjian perdamaian dapat diklasifikasikan menjadi 3. Yang pertama yaitu menyangkut subjek, yaitu musholih, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian perdamaian. Adapun orang yang cakap bertindak menurut hukum dan mempunyai kekuasaan atau wewenang itu seperti siapa saja. Yang pertama, wali atas harta benda orang yang berada di bawah perwaliannya. Yang kedua adalah pengampu atas harta benda orang yang berada di bawah pengampuannya. Yang ketiga adalah nazir atau pengawas. Terus yang kedua menyangkut objek perdamaian. Tentang objek perdamaian ini haruslah memenuhi ketentuan sebagai berikut, diantaranya yang pertama untuk harta. Untuk harta ini dapat berupa benda berwujud seperti tanah dan dapat juga benda tidak berwujud seperti hak intelektual yang dapat dinilai atau dihargai, dapat diserah terimakan dan bermanfaat. Terus yang kedua adalah dapat diketahui secara jelas sehingga tidak melahirkan kesamaan dan ketidakjelasan. Yang terakhir adalah persoalan yang boleh didamaikan. Adapun persoalan atau pertikaian yang boleh didamaikan adalah hanyalah sebatas menyangkut hal-hal berikut. Ini beberapa persoalan yang boleh didamaikan. Yang pertama yaitu pertikaian itu berbentuk harta yang dapat dinilai. Yang kedua, pertikaian menyangkut hal manusia yang dapat diganti. Yang ini ada dua hal, beberapa pertikaian yang dapat didamaikan. Selanjutnya apa saja macam-macam dari perdamaian? Yang pertama, perdamaian antara muslimin dengan kafir. Maksudnya apa? Yang membuat perjanjian untuk meletakkan senjata dalam masa tertentu secara bebas atau dengan jalan mengganti kerugian yang diatur dalam undang-undang yang disepakati dua belah pihak. Yang kedua adalah perdamaian antara kepala negara atau yang disebut dengan penguasa dengan pemberontak. Yakni ini maksudnya adalah membuat perjanjian-perjanjian atau peraturan-peraturan mengenai keamanan dalam negara yang harus ditaati. Yang ketiga adalah perdamaian antara suami dan istri. Artinya membuat peraturan atau perjanjian pembagian nafkah, masalah durhaka, serta dalam masalah menyerahkan haknya kepada suaminya manakala terjadi perselisihan. Yang terakhir adalah perdamaian antara pihak yang melakukan transaksi, atau dalam hal ini adalah dalam hal perdamaian muamalat. Artinya apa? Yaitu yang membentuk perdamaian dalam masalah yang ada kaitannya dengan perselisihan yang terjadi dalam masalah
muamalat. Contohnya jual beli. Lalu yang terakhir di sini saya akan menjelaskan bagaimana pembatalan perjanjian perdamaian itu sendiri, bahwa pada dasarnya perjanjian perdamaian tidak dapat dibatalkan secara sepihak dan ia telah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan keputusan pengadilan tingkat terakhir. Dengan kata lain, tidak dapat lagi diajukan gugatan terhadap perkara yang sama dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap. Namun demikian, perjanjian perdamaian tersebut masih ada kemungkinan untuk dapat dibatalkan, yaitu diantaranya yang pertama adalah telah terjadi suatu kehilafan mengenai subjeknya atau orangnya. Jadi kalau terjadi kehilafan mengenai subjeknya, ada kemungkinan perjanjian perdamaian itu masih bisa dibatalkan. Terus yang kedua adalah telah terjadi kehilafan terhadap pokok perselisihan. Jadi hilaf terhadap orangnya atau subjeknya, yang kedua adalah hilaf terhadap pokok perselisihannya. Untuk bagaimana atau kemungkinan besar perdamaian itu dapat dibatalkan. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan terkait dengan sengketa ekonomi atau sengketa ekonomi syariah, serta bagaimana perdamaian dalam ekonomi syariah itu sendiri. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.